Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita mengetahui bahwa ada banyak denominasi gereja, baik di Eropa, Amerika, Australia, Afrika, Asia, bahkan di Indonesia. Mengapa ada banyak denominasi? Ada dua kelompok besar yang tentunya kita sudah tahu, Gereja Roma Katolik dan Gereja Protestan. Sebenarnya ada banyak lagi denominasi yang bertahan untuk beberapa abad, bahkan sampai sekarang ini. Ada gereja Koptik, ada gereja Ortodoks, ada gereja yang kecil-kecil namun tetap bertahan. Ada gereja yang beraliran Lutheran, beraliran Calvinis, Metodis, Pentakosta, dan gereja-gereja yang lain. Kalau kita selidiki dan cermati, maka kita bisa menelusurinya. Mengapa begitu banyak denominasi? Alasan pertama, karena perbedaan teologi. Ketika seseorang atau sekelompok orang membaca firman Tuhan, kemudian mendapatkan hikmat dan menafsirkannya, maka ada suatu usaha dan upaya menerapkannya di dalam gereja. Dan para pejabat gereja yang sudah diurapi Tuhan itu merasa, menilai, menganggap gereja yang semula tidak lagi sesuai dengan ajaran Alkitab atau tidak lagi sesuai dengan apa yang ditafsirnya, dipelajarinya dari Alkitab. Sehingga muncullah pemikiran-pemikiran teologi. Ada teologi Katolik, teologi Lutheran, teologi Calvinis, teologi Metodis, teologi liberal, teologi Metodis, teologi Pentakosta, dan beragam teologi lain yang ada sepanjang sejarah. Dan dari sanalah muncul berbagai denominasi. Dan itu tidak membuat Alkitab berubah, tidak menjadikan Alkitab disingkirkan, tetapi Alkitab tetap adalah firman Tuhan, sumber pengajaran teologi yang paling utama dan yang paling perlu untuk terus digali, temukan prinsipnya. Inilah penyebab pertama, pemikiran teologi. Yang kedua adalah misi. Kita tahu bahwa setiap gereja dipanggil, diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga ke segala bangsa, di segala tempat. Gereja diutus, mengutus para misionari yang sudah belajar firman, yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dan tibalah mereka di berbagai suku bangsa, berbagai tempat. Lalu mereka inilah yang kemudian mendirikan gereja-gereja yang memiliki identitas kesukuan, identitas kebangsaan, baik pola maupun bahasa yang digunakan. Sehingga melalui perjalanan misi ini, hadirlah denominasi-denominasi gereja yang memiliki ciri khas kedaerahan, ciri khas kebangsaan, ciri khas kebahasaan. Kelompok-kelompok ini bertumbuh seiring dengan pemikiran teologi dari para misionari tersebut. Dan kemudian muncullah denominasi-denominasi seperti gereja-gereja etnis di Indonesia. Kita tahu ada gereja HKBP, gereja Toraja, gereja Pasundan, dan gereja Jawa, dan gereja-gereja lain. Itu terjadi karena perjalanan misi dari para hamba Tuhan yang dipanggil, diutus, menyatakan kebenaran Injil Kristus. Yang ketiga, ini yang terjadi seringkali kita melupakannya, tapi memang faktanya ada, yaitu karena keinginan kelompok atau seseorang ingin menduduki posisi jabatan atau kekuasaan di dalam organisasi gereja. Bisa jadi ini kelompok yang minoritas dalam organisasi itu atau kelompok yang besar tetapi tidak diberi ruang untuk bernegosiasi, untuk berbagian dalam pelayanan, tetapi memiliki otoritas dan memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin. Nah, biasanya ini menjadi penyebab terjadinya perpisahan dari gereja yang mula-mula di satu tempat, di satu lokasi yang sudah ada denominasinya eksis, lalu muncullah perpisahan, bahkan ekstrimnya perpecahan. Maka ada gereja-gereja yang tadinya itu gereja kesukuan, gereja satu tempat, lokasi, lalu menjadi gereja yang terpecah dan terpisah. Inilah penyebabnya. Dan yang terakhir adalah masalah uang. Ini sensitif, tetapi kenyataannya uang memang akar dari segala kejahatan. Kalau tidak pandai, tidak bijak mengelola keuangan, bisa menimbulkan problem dalam pelayanan gereja.
Karena itu, ada juga gereja-gereja itu terpecah dan terpisah karena masalah uang. Tidak ada transparansi dan tidak ada akuntabilitas dari pemanfaatan uang yang diberikan jemaat kepada organisasi gereja itu. Akhirnya terpisah, terpecah. Inilah 4 hal yang menyebabkan kita melihat, memperhatikan adanya berbagai denominasi gereja. Tetapi mesti diperhatikan, karena gereja yang memiliki kehidupan rohani bersumber dari ajaran Alkitab, mengakui keberadaan dan mempercayai adanya Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, serta menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, dan menyadari bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, dan kita manusia yang berdosa yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan Allah berdasarkan anugerahnya, maka sekalipun denominasi begitu banyak, tetapi core belief-nya tetap sama. Karena itu saudara, mari bergandengan tangan, bersama-sama saudara seiman, walaupun berbeda denominasi, tetap satu tubuh, tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.